Selamat pagi sahabat Easy Stock. Hari ini tanggal 30 Mei kita akan kembali lagi membahas saham-saham yang direkomendasi khususnya di Master Pick ya. Di di Mirai Asset. Oke, Easy Stock adalah aplikasi penghitung nilai wajar saham yang bisa diakses free of charge di Google Play Store di format Android, dan Easy Stock menggunakan formulasi dari buku Security Analysis, jadi murni fundamental dan fundamental kuantitatif ya, bukan kualitatif. Jadi number yang kita hitung. Yang kita hitung adalah nilai wajar, berapa nilai wajarnya dari suatu saham. Oke, Benjamin Graham adalah gurunya Warren Buffett. Oke, kita lihat posisi sekarang nih seperti apa. Ya, kita lihat seperti apa posisi nilai tukar rupiah terhadap Ini di zona hijau seluruhnya dengan penguatan masing-masing 0,46%, 0,92%, 0,78%, dan 0,43%. Oke, itu masih naik, tapi sekarang kondisinya nggak kuat menopang indeks turun. Kita sekarang mau lihat apa yang direkomendasi di Master Pick. Oke, ini rekomendasi top sell. Oke, kalau top sell saya lihat yang hijau dulu ya. SMDR kita lihat, perusahaan pelayaran. Kita buka dulu isi stok, kita ketik isi stok, ada lingkaran, Anda bisa review dulu. Kalau yang belum pernah membuka ini, Anda download dan Anda keluar display seperti ini. Anda klik, di sini ada 788 emiten yang sudah listed. Semuanya bisa diakses free of charge. Sekarang kita mulai aja saham SMDR. Oke, SMDR ini apa yang kita lihat dari panel ini? Closing price-nya 3.150. High value-nya itu 19.000. Low value-nya 17.000. Luar biasa, bisa 5 sampai 6 kali lipat. Apakah seperti itu? Kita lihat nih ya, SMDR. SMDR, coba kita lihat. Chart-nya kita lihat SMDR. Oke. SMDR. Kita lihat mingguan. Naik luar biasa naiknya ya. Luar biasa emang naiknya. Dan memang lihat ini yang tertinggi. Luar biasa dari tahun 2010. Kenapa sih bisa begini? Kita lihat performance-nya memang bagus. Kalau Anda lihat isi stok, Anda bisa review atau Anda bisa baca ebook saya, bisa cari di Google Play Store atau di Gramedia. Ebook ya, bukan printed ya. Kalau kita lihat di sini laporannya udah up to date, udah Q1 2022, revenue growth-nya 5%, konservatif karena memang transportasi khususnya angkutan kargo ini lagi kondisinya supply-nya terbatas, demand-nya tinggi sehingga harganya naik gitu. Oke. Kita lihat financial performance rasionya ya. Return on equity-nya mendekati 20, which is bagus, di atas rata-rata. Debt to equity di bawah 1, profit margin-nya yang 36%. Menarik. Dia tidak bayar dividen, tidak ada masalah. Nah, ini growth-nya udah segini. Jadi ya emang sesuai kan, naik terus. Oke. Kita lihat apa lagi nih, SMDR. Coba kita lihat PTBA sama Temas. Ini naik nih.
Kita lihat ya chartnya PTBA gimana. Naik. Kayak tadi FSNDR, rekomendasi dijual. Kalau easy stock rekomendasi di hold sampai dia naik setinggi mungkin. Tapi tergantung Anda sih, kalau Anda ingin takut kehilangan profit ya Anda jual. Tapi kalau ngikutin pahamnya Benjamin Graham itu nggak akan pernah dijual itu. Oke, PTBA naik ya kalau dalam grafik mingguan. Kalau kita lihat Temas seperti apa? Temas juga angkutan ini, naik juga. Oke, kita lihat PTBA. PTBA closing price-nya 4.500 lah katakan ya. Di atas itu nilai tertingginya 9.000, nilai terendahnya 8.300. Upside-nya 80% sampai 2 kali lipat. Oke, kita lihat. Laporan keuangan udah paling up to date Q1. Revenue growth konservatif kalau kita melihat pertumbuhan daripada batubara. Kita lihat pertumbuhan batubara seperti apa sih. Bloomberg ya, kita masuk Bloomberg. Oke, market, commodity, watchlist. Coal naik terus, masih still naik. Palm oil juga naik, coal naik. Jadi masih terus di PTBA. Sekarang kita lihat financial ratio-nya. Return on equity-nya nggak terlalu bagus, tapi profit margin-nya bagus, dia 28%. Ini aja return equity aja nih kurang bagus. Cuma kalau lihat dari ininya, dari pertumbuhan coal price, harga coal dunia itu tinggi sekali. Naik terus. Oke, kita mau lihat lagi apa tadi ya? Temas, oke, kita lihat Temas. Apa Temas? Perusahaan pelayaran juga nih. Wah, ini beda nih. Closing price-nya 3.000. Nilai wajarnya nggak sampai 700, jadi nggak ada upside. Ada yang downside 70% lebih. Kenapa seperti itu? Kita lihat performance-nya. Q4 2021, financial ratio-nya, return equity luar biasa tinggi. Profit margin-nya juga 20. Growth-nya juga 6,9, masih oke lah. Free cash flow-nya, ya debt to equity-nya di atas 1. Ya masih oke kalau earning-nya bagus ya, kalau profit margin-nya bagus. Sebetulnya masih bagus ini. Tapi kenapa seperti itu? Ya kita masuk aja ke inilah. Aplikasi premium ya, ada forecast simulator, best stock selection, sama true value IPO. Stock simulator saya mau bilang ini pertumbuhannya 10% atau 12%. Ngangkat nggak? Tetap nggak ngangkat, cuma nggak nyampe 1.970. Artinya apa? Ini harga udah terlalu tinggi. Bukannya perusahaannya jelek ya, ini perusahaan udah terlalu tinggi. Pemirsa mungkin nggak sadar ya, diangkat terus. Meskipun dia bagus, tapi terlalu tinggi. Kan lebih baik kita mengetahui dasar dari nilai wajarnya seperti apa. Kalau nggak tahu, Anda akan beli terus padahal harga udah ketinggian. Udah sangat over value sebetulnya ini. Oke, kita lihat lagi TBA, sudah kita lihat lagi apa nih. Kita lihat GZJO ya, ini kalau nggak salah GZJO ini palm oil nih, palm oil tadi naik ya di sini ya, palm oil naik tuh masih. Sekarang kita lihat grafiknya GZJO, plantation, CPO dia, luar biasa naiknya, dari angka 50 perak ya. Tapi kita lihatlah ininya dari easy stock.
GZCO. Wow, nilainya negatif. Apa artinya negatif ini? Ini harganya udah sangat nggak ada nilainya sebetulnya harganya. Nilai wajarnya di bawah standar, di bawah harga terendah, di bawah 50 perak lah. Kita lihat. Revenue growth-nya 1,3, 1,4 lah. Net income bagus, tapi free cash flow-nya negatif. Kenapa? Capital expenditure-nya tinggi dan ada biaya-biaya lain yang membuat cash flow-nya negatif. Kalau lihat dari current asset, ini net working capital-nya udah negatif nih. Udah defisit, udah pasti balance sheet-nya defisit besar. Karena long term debt-nya 600 miliar. Kalau lihat dari return equity ya nggak sampai 1,5%. Meskipun debt equity-nya bagus ya. Sebetulnya debt equity nggak bagus ini. Ini dia net current asset sama short term assetnya aja lebih tinggi. Net profit margin cuma 2%. Oke, begitu saudara-saudara, untuk hari ini Anda bisa coba-coba download EasyStock, dan kalau Anda udah merasa yakin dan mau yang advance masuk ke premium, tinggal Anda apply for membership. Terima kasih.